sama aku Rizky Salsabila Fitri dan Aku Latifa Febian Samara, tapi sering dipanggil Ibing. ya nih di sini di podcast kedua kita bakal ngebahas apa nih di Nah, kalau di pembahasan sebelumnya kita ngebahas tentang jurnalistik ya. yang nggak jauh-jauh pastinya sama neomedia dan literasi. Nah, karena saat ini kita itu cakupannya tentang new media dan literasi digital, kita bakal mengusung tema kesetaraan gender di internet. Wah, menarik tuh Bi. Kita sebagai perempuan dan pengguna internet yang Iya, aktif betul. pasti punya harapan dan personal experience tentang kesetaraan gender yang ada di internet ini. Emang kenapa sih ini harus diangkat dan dibicarakan? Karena ada kayak dia itu peneliti gitu loh, peneliti di internet, dan dia itu Oh, ini menemukan sampai diteliti ya? iya, dan dia itu menemukan fakta bahwa 68% perempuan yang dia teliti itu takut untuk menggunakan profile picture. Wah, banyak sih, teman-teman aku juga banyak pada kayak gitu. Nah, di internet, dan itu yang bikin mereka itu kurang pengen gitu menggunakan internet as kayak secara keseluruhan. Jadi kan itu menarik gitu buat kita bicarakan ya kan. Karena kan menurut aku juga nih ya, internet sekarang tuh menjadi wadah yang sangat penting untuk di zaman sekarang. Iya, semenjak kita ini pandemi ya guys, kan kita udah tahu pandemi COVID-19 sudah mewabah di dunia itu sejak awal tahun 2020, walaupun ditemukan kasusnya itu akhir tahun banget ya, 2019. tapi mewabahnya itu kan mulai dari 2020 Januari gitu ya, masuk dan masuk di Indonesia. Indonesia bulan Maret. Iya. Sejak saat itu kita nggak bisa pungkirin kehidupan kita berputar di internet. Betul, kayak belajar di rumah, kerjanya di rumah, apa-apa di rumah, dan itu mengandalkan internet untuk penyambung antara satu sama lainnya. Iya. Gitu. Kalau aku bilang sih sekarang internet itu seperti realitasnya kita. Bener banget. Kan dulu internet dibilang dunia maya ya. Internet itu dunia maya. Sekarang nggak bisa dipungkiri, hampir nggak ada barrier lagi antara kita dan dunia maya tersebut. Itu bener. sekarang udah jadi kayak realitas gitu loh guys. Dan seperti tempat yang realistis lainnya, kita itu pasti berharap untuk bikin tempat itu a better place for everyone. Iya, betul banget, setuju banget. Karena kebanyakan kan lebih kalau cewek tuh lebih susah gitu loh untuk enak di internet, karena kadang dapat bulian tuh lebih banyak, terus aturannya lebih banyak, dan kebebasan berpendapat juga kadang tuh dibatasin. Iya. Sadar dan nggak sadar. Ya kayak banyak laki-laki yang punya mental yang fragile masculinity, dimana mereka itu kayak kalau ada aja perempuan sedikit yang melakukan sesuatu yang bikin mereka mempertanyakan maskulinitas mereka, itu mereka jadi kayak nge-attack gitu loh sama perempuan, padahal kan bukan salah kita ya, yang salah itu egonya dia sendiri. Oh iya, terus juga menurut aku sih hal-hal yang kayak gitu bukan cuman hanya untuk pengetahuannya bukan cuman buat cewek aja, tapi buat cowok juga penting banget untuk lebih aware, lebih tahu kalau sebenarnya internet itu untuk semua, bukan cuman enaknya di laki doang. Nih, bahkan dibilang ya jadi ini ada lead researcher dari program ini bilang bahwa ternyata perempuan itu kayak ngerasa nggak safe gitu loh di internet. Dia itu ngerasa kalau dia as soon as mereka itu pasang profile picture, laki-laki, ini kebanyakan laki-laki ya, laki-laki atau mungkin perempuan yang suka stalking juga kan, bisa itu tuh dua arah ya. Mungkin ada juga perempuan yang melakukan hal yang sama. Nah itu tuh bakal mengganggu safety-nya mereka gitu loh. Mereka jadi takut kayak ada cyber stalking, editing yang nggak benar. Sekarang kan pasti udah tahu ya, ada editing yang teknologi di mana badan orang tapi bisa muka kita. Pernah denger tuh, bener. Apa ya namanya? Itu kebanyakan cewek kan kalau kayak gitu-gitu. Biasanya artis tuh dibikin yang kayak gitu Iya, dan buat video yang nggak benar.
Iya bener, dan itu merugikan si cewek, pihak ceweknya. Iya. Itu bisa berpengaruh sama karirnya, Reputasinya. image-nya. Nah, maka dari itu gara-gara ancaman terhadap kesafetyan mereka itu jadi ngelimit partisipasi mereka secara online. Kalau kayak gitu menurut Ibing nih, apakah Ibing sendiri itu pernah ngerasain hal itu? Kayak merasa nggak safety di internet, atau males nge-share foto, atau takut dikomentarin, atau apa tuh pernah nggak sih? Atau pengalaman pribadi lah? Iya, kalau jujur ya pengalaman pribadi, tapi ini mungkin ada kesalahan diri sendiri. Itu waktu SD. SD itu kan kita pasti punya Instagram ya, Yeah. memalsukan identitas. Itu kesalahan yang aku harap gak diulangin lagi ya guys, jangan diulangin ya. Jadi aku punya Instagram waktu aku SD, dan aku itu aktif gitu loh. Aku nggak nge-private Instagram aku, dan aku tuh aktif buat ngomen-ngomen di artis luar kayak Justin Bieber. Iya. Somehow mungkin itu nge-attract bule-bule nggak jelas gitu ya, bule-bule nggak jelas, majoritinya laki-laki ya, dan mereka itu nge-DM. Nge-DM Ibing waktu Ibing masih SD. Nge-DM-nya itu foto Kelamin cowok. Iya, foto-foto nggak layak untuk dilihat. Demi apa? Iya beneran, dan Kayaknya itu banyak deh dilakuin sama orang-orang. ya kan, apa sih sebenarnya tujuan mereka ngenunjukin itu tuh? Apa ada pride-nya kah? Itu gimana? Itu tuh sampai sekarang tahu Bing, dan banyak banget teman-teman aku di Twitter juga dapat kayak gitu, dan kebanyakan itu cowok. Kayak kalian tuh ngapain kayak gitu? Iya, serandom itu guys. Bahkan nggak usah di luar negeri, di Indonesia juga banyak banget. Buka deh Omegle, tuh sisanya kayak yang cowoknya tuh kayak aku kan dulu pernah main Omegle nih sama teman-teman aku juga pernah nyibing. Terus abis itu saat aku main Omegle, tiba-tiba kan itu kan diganti kan, diganti terus tiba-tiba udah ada kayak bentukan kayak gitu. Kan shock ya, itu cowok juga, kebanyakan cowok. Jadi kayak yang udah nggak berani main Omegle lagi karena itu. Iya kan, Padahal kan itu bisa dijadikan tempat untuk mencari teman yang baru, atau sharing kultur di berbagai negara lainnya. Itu aku jadikan sebagai apa ya, informasi aja gitu. Cuman sama beberapa oknum tuh dijadiin bahan yang jelek. Jadinya tuh Omegle sampai sekarang tuh kayak jelek gitu loh Bing, image-nya, karena kebanyakan ya cowok-cowok yang kayak gitu. lebih kayak ke arah porn gitu iya, ya. jadi banyak yang nggak pakai Omegle lagi dari sekarang gitu. Nah, tapi mungkin juga pada tahun-tahun yang kita lo main Omegle, gua main Instagram waktu SD, itu kan maksudnya orang-orang tuh baru banget ya main ada bersosial media. Jadi mungkin pengetahuan terhadap maksudnya apa ya, kayak tata krama di situ tuh masih belum melek banget gitu maksudnya. Tapi sekarang kayaknya lebih kurang sih kalau ke gue pribadi ya. Mungkin kalau orang lain pasti ada juga sih ya. Kalau semakin terkenalnya cewek tuh semakin sering didapat yang kayak gitu-gitu deh Bing. Apalagi kalau misalkan cewek nih punya banyak followers dan dia tuh foto pakai baju yang kebuka sedikit aja tuh udah komennya tuh udah banyak banget yang ngerugiin dia, dan itu banyak kan cowok gitu. Sedangkan misalkan nih seseorang cowok yang punya followers yang lebih banyak, yang banyak juga maksudnya, ketika dia foto itu jarang banget dapat bulian atau kayak pelecehan dari cewek tuh jarang banget. Kebanyakan tuh pasti cewek. Iya, betul sih itu, soalnya menurut penelitian yang dilakukan orang ini juga ternyata foto perempuan itu maksudnya dalam bentuk yang misal dengan pakaian terbuka gitu, pakaian minim, itu lebih banyak di-share berkali-kali lipat daripada cowok, dan it became problem guys. Itu tuh nggak bisa dipungkiri, itu bikin perempuan itu kayak apa ya, reluctant gitu loh untuk nge-share picture-nya dia. I mean kita ngerti sih ya, mungkin kayak ini kan internet, bebas dong orang ngapain aja. Tapi kenapa harus kebanyakan cewek ya? Kenapa selalu kalau cowok mau kayak gimana aja juga malah dikomentarin? Cewek kalau foto yang biasa aja kayak gini, kadang ada aja komentarnya. Kadang ngebuat kebanyakan cewek insecure ya jadinya.
Bahkan di kayak di Google ini bilang bahwa ada 4 isu yang berhubungan erat sama safety-nya si cewek-cewek Apa gitu? di internet, yaitu access, Iya. community and content, privacy dan safety. Gimana tuh, itu sampai jadi masalah guys, itu jadi masalah kayak sebenarnya kayak apa ya, miris sih gak Iya, sih? miris banget. Itu tuh kayaknya menurut aku penting diedukasi dari cowoknya juga, bukan cuman buat ceweknya aja. Karena misalkan itu tuh cuman di apa, maksudnya di ngerti sama cewek dengan nggak ada dukungan dari cowok kan sama aja, nggak ada improvisasinya. Tapi banyak kok sekarang cowok-cowok yang ikut movement untuk kesetaraan gender, Iya. bahkan di real life atau di sosial media. Tapi kadang juga cewek tuh lebih mewajarkan hal itu nggak sih? Kayak kadang cewek tuh juga ngejudge cewek juga. Iya, Iya kan? kayak zaman sekarang tuh susah kita ketemu yang bener-bener woman support woman. Iya. Sebenarnya kayak apa ya, entah mereka pengen dapat validitas Validasi, gitu dari cowok-cowok itu dengan ikut-ikutan ngatain cewek lain atau Iya, gimana kayak ya. misalkan nih kayak yang apa cuman gue yang ini tuh kayak yang dengan kamu ngomong kayak gitu kayak merasa kayak yang lebih gimana gitu, padahal kan lebih superior iya, gitu ya. padahal itu kan selera masing-masing ya. Jadinya tuh dengan kayak gitu ngebuat semua orang tuh kayak punya standar. Sampai aku tuh dengarkan biasanya orang-orang itu bilang kayak protect your daughter, jagain tuh anak cewek lu. Kok gak nge-educate anak cowok lu sih? Why don't you educate your son? Gitu. Jadinya tuh kalau misalkan kayak gini ini kan membuat wanita juga sempit dalam berpikir, dia juga takut mengambil action, padahal mungkin aja kalau dia memiliki ide dan disampaikan dengan berani, mungkin aja itu tuh suatu movement yang besar ke depannya, bukan cuman cowok aja yang bisa kayak gitu. Lu tahu nggak sih, Riz, berkaitan discomfort online, maksudnya discomfort dalam sharing personal information online, itu kan ada surveinya nih. Jadi di survei tersebut dikatakan bahwa perempuan itu lebih banyak perempuan, dan persenannya itu jauh ya bedanya, bahwa perempuan itu takut buat nge-share nama tempat kerjanya. Kenapa tuh? Umurnya, email address-nya, gender dia, nama lengkapnya, nama pertamanya, profile picture-nya. Serem kan? Kok sampai perempuan takut nge-share itu? Ternyata karena mereka itu takut di cyber stalking. Mereka cyber stalking, di stalk secara cyber. Dan bahkan kan sekarang dari internet kayak ada yang stalking di dunia nyata. Dilihat dari lu pernah nonton film You nggak? Iya, pernah. Series You. Dia kan nge-stalk emang dari internet ya. Iya, bener-bener. Dan itu banyak tau, Bing. Dan itu kayaknya emang dari dunia nyata nggak sih? Iya, bener-bener. Itu tuh serem banget, dan kayak sedih aja kenyataan bahwa hal tersebut itu emang ada di nyata sampai dijadikan series, guys. Wajar, kayak diwajarkan gitu, tapi padahal kayak enggak gitu. Dan menurut aku juga cewek misalkan dia punya men-share informasinya, kadang tuh banyak hujatan juga yang dapat, kayak misalkan dia nge-share umurnya berapa, dan misalkan udah, maksudnya maaf ya, kayak misalkan udah 25 ke atas dan dia belum nikah, pasti bakal dikatain kenapa nggak nikah, nggak laku ya, apa segala macam. Tapi sedangkan cowok nggak dapet itu gitu, mau cowok mau 40 juga nggak ditanyain kawin kan, Bing. Kayak kalau cewek itu pasti bakal banyak pertanyaan, terus nanti banyak komentar gitu-gitu. Jadi membuat cewek tuh kadang kayak lebih menjaga informasi dan privasinya aja, biar nggak dikomentari sama orang-orang gitu. Kayak there's always this double standard going around in our society, kayak selalu ada standar double ini loh antara cowok dan cewek, yang kayak pembedanya itu kelihatan jelas. Dan itu yang bikin perempuan itu ngelimit partisipasinya secara online. Dan itu tuh bisa diwajarin gitu loh sama orang-orang yang lain, kayak
nggak concern ada beberapa, cuman dampaknya nggak terlalu besar dan kadang tuh lebih diwajarkan gitu. Iya, sebagai kita nih, sebagai perempuan yang aktif menggunakan sosial media, itu udah sebaiknya gitu loh guys, buat nge-raise awareness gitu. Bener. Kita sama-sama jaga perempuan lain untuk ngerasa mereka safe di Jangan internet. hate Ya, women against women. Dan laki-laki pun bisa partisipasi kan dalam hal tersebut. Makanya itu menurut aku moving toward equitable gender internet ini tuh pantas gitu untuk diomongin iya, dan pantas. dibicarain. Dan semoga dia terrealisasi ya. Saat ini kan banyak lebih dominan laki-laki ya di internet saat ini. Mungkin tapi nggak menutup kemungkinan kalau cewek sekarang juga udah ada beberapa yang aktif, kayak misalkan nih Rachel V-nya, dia kan cewek, dia juga punya engagement yang besar untuk melakukan perubahan dan melakukan kebaikan. Itu salah satu yang maju juga nggak sih? Nah, dari Rachel V-nya aja you can see the double standard about her personal life. Lo ngeliat gak sih, kan dia ada personal life dia lagi diomongin mengenai kehidupan pribadinya dia, lo ngerti kan maksud gue? Dan reaksi netizen terhadap kehidupan pribadinya antara dia dan mantan partnernya mantan itu, suaminya ya. Iya, itu beda banget nggak sih? Iya, kayak misalkan nih kalau Rachel pengen jalan-jalan tanpa anaknya, itu pasti bakal dicariin sama netizen nggak ngurus ini ya anaknya ya. Tapi sedangkan misalkan mantan suaminya jalan-jalan mau kemana aja tanpa anak tuh nggak pernah ditanyain orang. Kenapa selalu Acel gitu yang ditanyain kan orang? Parents itu kan ya ibu sama ayah, nggak bare minimum aja gitu sebenarnya. Dari situ aja udah kayak sering banget Kan kita udah ngelihat itu tuh contoh yang palingnya yang bisa kita lihat sebagai netizen yang suka kepo ya, maksudnya. Dan hidup maksudnya yang lebih nggak terekspos daripada itu jauh lebih banyak guys, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan itu. Iya benar. Kadang ada beberapa, pernah nggak sih dia ngerasain kayak takut nge-share foto gitu? Pernah. Lebih karena terkadang tuh orang tuh punya ekspektasi gitu loh terhadap diri kita, dan kayak ih kok badan dia kayak kelihatan gini sih, atau lengannya kok kayak besar banget sih, kayak that kind of mindset yang gue tahu ada di orang-orang itu yang bikin gue kayak reluctant buat nge-share foto-foto gue. Kayak sampai harus make sure gitu loh. Menurut lo gue cantik gak sih di foto ini? Harus nanya ke teman-teman. Iya benar, itu banyak banget. Sampai temen aku juga punya temen tuh namanya Yela, dia tuh bener-bener insecure banget sama Instagramnya karena takut ngerasa kayak kadang kalau alisnya beda kayak miring dikit aja dia tuh kayak takut gitu dikatain, dan kebanyakan yang bacot itu cowok. Dan yang bacot ya guys. Iya, kadang juga ada, ini bukannya menjelekan cowok ya, tapi kita mengambil contohnya aja. Kayak misalkan nih temen aku nge-share foto, terus ada temen aku cowok lagi yang komentarin jelek akan foto itu. Cuman maksudnya sih kayaknya bercanda, tapi kalau dilihat dari orang-orang yang nggak tahu ceritanya, tapi kan itu public space ya. Iya, jadi menurut aku iya, be smart aja untuk mengatakan apapun di Instagram, walaupun base-nya kalian temenan, tapi kan yang baca kan orang gitu, jadinya tuh ngejelekin image brandingnya temen aku juga kan jadinya. Apalagi kita kan komunikasi udah paham betul tentang personal branding. Iya, benar banget. Itu tuh penting banget buat kita kerja, buat kita karena misalkan kalian memiliki personal branding yang bagus, itu tuh bakal menguntungkan buat orang-orang di sekeliling kalian gitu. Kalian juga lebih positif, lebih lebih percaya diri. Makanya dari itu kayaknya movement ini tuh bisa dicapai kalau kita bareng-bareng gitu. Nah itu tadi guys yang aku omongin sama Ibing, lumayan banyak juga ya, tapi juga yang penting yang kita sampaikan, yang kita bicarakan itu tersampaikan sama teman-teman semua. Semoga ilmunya juga bermanfaat. Ini juga sharing personal experience, dan semoga juga buat teman-teman lebih kayak oh iya ya ternyata internet emang kayak gitu, ternyata gitu, lebih aware, dan kita sama-sama bikin merealisasikan movement itu. Sampai sini dulu deh podcast kita hari ini, semoga bermanfaat. Dadah.